Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkatut Channel. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita agungkan selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada kesempatan hari yang indah ini, hamba tak lupa berdoa buat mereka yang terus setia mengikuti renungan harian di YouTube channel ini. Tuhan berkati mereka dalam setiap pergumulan, persoalan, apapun yang mereka hadapi. Hamba percaya bahwa kuasa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau yang mampu memberikan jalan terbaik bagi mereka. Berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi mereka yang saat ini kurang sehat. Dan pada kesempatan hari ini, kami datang di hadapan hadirat-Mu, mempersiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau memberkati kami lewat firman yang kami renungkan hari ini. Kami semakin mengerti tentang iman kepercayaan kami. Kami terus percaya bahwa Yesus Kristus yang kami imani memberikan kehidupan kepada kami di suatu hari nanti. Ketika kami dipanggil di hadapan hadirat-Mu, kami memperoleh kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini, di sana kita melihat Rasul Yohanes menekankan 3 kesaksian penting tentang Yesus Kristus. Yang pertama adalah air. Air ini mengajarkan kepada kita tentang baptisan Yesus saat Allah menyatakannya sebagai anaknya. Dan yang kedua, berbicara tentang darah. Kematian Yesus Kristus di kayu salib sebagai korban penebus dosa kita. Dan hal ini tidak ada di antara kita sebagai manusia yang dapat mampu melakukan pengorbanan di atas kayu salib untuk menyelamatkan banyak orang. Karena hanya di dalam Yesus Kristus, Dia sendiri yang dapat mampu menjalani setiap penderitaan hingga sampai mati di atas kayu salib. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada satu orang pun yang dapat menjamin keselamatan bagi kita. Hanya Yesus Kristus yang rela mati menyelamatkan kita dari semua dosa dan pemberontakan kita. Seharusnya kita dimurkai oleh Tuhan karena dosa yang kita lakukan. Tetapi Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, menderita, disiksa, disalibkan dan mati di atas kayu salib. Tetapi Ia bangkit di hari yang ketiga, membuktikan kemenangan atas kuasa dosa maut apapun di dalam dunia ini tidak berkuasa atas kehidupan Yesus Kristus. Dan karena hal inilah yang mengajarkan kepada kita, ketika kita beriman dan meyakini semua pengorbanan yang Yesus lakukan, kita memperoleh kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Dan kehidupan kekal yang kita miliki, semua itu karena tuntunan kuasa Roh Kudus. Maka di poin yang ketiga adalah Roh Kudus yang memberi keyakinan dalam hati kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita baca firman Tuhan, tidak diawali dengan doa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus agar kita dapat mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang kita baca, maka firman itu bagi kita hanya sia-sia. Kita seperti membaca koran, seperti kita membaca buku cerita yang kita tidak mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi saat kita baca firman Tuhan, kita datang dan berdoa, meminta kuasa Roh Kudus untuk memberikan hikmat, membimbing kita, menuntun kita dalam setiap firman Tuhan yang kita baca setiap hari, agar kita mengerti dan memahami apa yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia yang selalu menuntun kita bagaimana caranya kita berdoa kepada Tuhan, bagaimana caranya kita mengerti kebenaran firman Tuhan, dan bagaimana caranya kita dapat memberitakan kebenaran itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Hingga sampai pada hari ini, kita masih percaya, beriman akan semua pengorbanan yang Yesus lakukan. Kita percaya keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristuslah yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dan karena Roh Kudus yang menuntun kita, sehingga firman Tuhan ini kita dengarkan, kita tidak bertanya tentang apa yang dimaksud oleh firman Tuhan itu, tetapi kita datang dan percaya, beriman akan kebenaran itu. Kita menerima itu sebagai ajakan juru selamat, dan kita datang kepada Tuhan, mengakui semua kehidupan kita, dan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Karena Allah yang memberikan hidup kekal melalui Yesus Kristus. Dan ini bukan hasil usaha kita, tetapi anugerah kasih karunia yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Bagi kita yang percaya, kita memiliki kehidupan kekal itu. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memiliki Yesus Kristus sama dengan memiliki kehidupan kekal itu. Karena tanpa Dia, kita tetap hidup dalam kematian rohani. Kita tidak dapat membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Ini adalah ciri-ciri kematian rohani. Ketika kita mengalami kematian rohani di dalam hidup kita, setiap firman Tuhan yang kita baca, sudah pasti kita menolak semua kebenaran yang ditawarkan oleh Yesus Kristus bagi kita. Dan karena itu, firman Tuhan yang dimaksud dalam ayat yang ke-12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksud dengan memiliki anak bukan dalam arti kita harus menikah dan memiliki anak baru bisa memiliki yang namanya kehidupan. Tetapi hal ini berbicara tentang memiliki anak Allah, memiliki Yesus Kristus di dalam hidup kita. Ketika kita memiliki Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita memiliki kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Yesus bagi kita. Tetapi kalau kita menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, kita tetap hidup dalam kuasa dosa, hidup dalam hukuman, dan kita tidak menghindar dari semua hukuman dosa itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesaksian manusia bisa dapat diragukan, tetapi kesaksian Allah lebih kuat dari apa yang dikatakan oleh manusia. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah mengerjakan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus bagi kita. Jika kita memiliki keraguan, maka kita juga akan meragukan apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam hidup kita. Kita menganggap Allah berdusta. Allah tidak memberikan keselamatan bagi kita.
Tetapi ketika kita datang, merendahkan hati kita, berdoa dan meminta tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, agar kita mengerti setiap firman Tuhan yang kita renungkan, maka Dia adalah Allah sendiri yang menjamin kebenaran dan keselamatan itu melalui firman Tuhan dan Roh Allah yang selalu menuntun dan memberi pertolongan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena keselamatan hanya ada di dalam Dia, tidak ada di antara siapapun yang dapat menjamin keselamatan itu. Karena itu kita harus percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Yang kedua, kita bersyukur atas kehidupan kekal yang telah dikerjakan Allah di dalam hidup kita, dan kita memperoleh keselamatan itu secara gratis, secara cuma-cuma, melalui iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, kita diajarkan untuk berpeganglah pada kebenaran firman Tuhan. Bahkan dunia yang meragukan kebenaran firman Tuhan atau keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, kita harus percaya dan memiliki keyakinan iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui firman Tuhan yang kita baca dan yang kita renungkan setiap hari. Hidup kekal bukanlah sesuatu yang kita cari, tetapi yang sudah kita terima ketika kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas keselamatan di dalam Yesus Kristus yang dikerjakan bagi kami. Dan pada kesempatan hari ini, kami datang kepadamu ya Tuhan. Tolong kami untuk hidup dalam kebenaran yang telah disampaikan atau yang telah dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah terus kami dapat memberitakan kebenaran itu kepada orang lain tentang pengorbanan, penderitaan yang Yesus alami di atas kayu salib. Dan karena semua pengorbanan dan penderitaan itu, Yesus kerjakannya untuk menyelamatkan kami dari setiap murka Allah. Dan pada kesempatan hari ini, kami datang dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, ampuni kami ketika kami masih meragukan keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan, tolong kami agar kami memiliki keyakinan penuh ketika kami datang kepada Yesus Kristus. Kami tidak meragukan kebenaran itu, kami tidak meragukan keselamatan itu. Dan biarlah kehidupan kekal yang kami peroleh di dalam Yesus Kristus, kami dapat menyampaikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Roh Tuhan yang menuntun kami, memberi keberanian bagi kami, dan hidup kami dimanapun kami berada, kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini, hamba berdoa buat mereka yang mungkin saat ini masih memiliki keraguan. Tuhan, tolong mereka, berikan keyakinan penuh bagi mereka
agar kehidupan kami memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus bagi kami. Dan Yesus yang tolong kami dimanapun kami berada. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas setiap firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini. Amin.